Ini terjadi pada saat yang telah kita semua tunggu-tunggu. Mahakarya Ben Shapiro, monolog literal dari surga yang sekarang telah dirilis. Di mana dia benar-benar membongkar semua orang bodoh yang dimanfaatkan untuk menghancurkannya dan reputasi The Daily Wire. Maksudku, ini benar-benar penampilan terbaiknya. Aku tertawa sepanjang waktu, tentu saja. Siapa yang tidak? Kamu harus menyukai Ben dan kamu harus mengakuinya. Dia pantas mendapatkan setiap detik di atas tahta sebagai raja gerakan konservatif. Ayo lanjutkan. Untuk berita, dan terkadang kita adalah, ya, halo semuanya. Kalian tahu, terkadang di acara Ben Shapiro, kita membahas berita. Dan terkadang kita adalah beritanya di sini, di Daily Wire. Nah, selama beberapa minggu terakhir, Daily Wire, kalian mungkin sudah menyadari, telah menjadi sasaran banyak artikel serangan. Seperti benar-benar banjir artikel serangan. Ada satu dari Washington Post, dan ada satu lagi dari Puck. Dan akhirnya, ada satu lagi yang benar-benar konyol dari para jurnalis hebat di New York Magazine yang secara harfiah menjiprat artikel serangan mereka dari Washington Post. Begitu banyak jurnalisme tingkat tinggi. Nah, pagi ini, artikel dari New York Magazine itu sedang ramai dibicarakan di internet. Artikel itu sedang viral di X. Nah, New York Magazine mengklaim bahwa pernah ada masa ketika Ben Shapiro bisa dengan wajar menyebut dirinya sebagai raja semua media konservatif. Saya tidak ingat masa itu, tapi kedengarannya keren. Mereka bilang semua itu sudah berakhir sekarang. The Daily Wire sedang melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Ini benar-benar buruk, langsung saja menyerang tanpa basa-basi. Bukannya bilang, tidak, jangan ambil foto saya takut. Tapi dia malah bilang, ya, kalian memang jurnalis yang buruk. Mari saya tunjukkan seberapa buruk kalian sebenarnya. Kamu mau menantang raja jurnalisme konservatif? Waduh, kamu benar-benar akan menghadapi tantangan besar. Nah, menurut New York Magazine, masa depan konservatisme bukanlah konservatisme tradisional, seperti pasar bebas, kesetaraan hak di depan hukum, sistem checks and balances, atau kebajikan tradisional. Itu sudah selesai. Masa depan, menurut New York Magazine, adalah Nick Fuentes, seorang pendukung Nazi yang sudah dikonfirmasi dan pembenci wanita, serta pria yang tidak akan pernah bisa menghamili wanita secara alami. Atau Tucker Carlson, seorang anti-kapitalis yang sudah dikonfirmasi dan pembela muslim serta korban cakaran setan. Atau mungkin Candace Owens, seorang pemfitnah janda yang sudah dikonfirmasi dan penikmat testis Prancis. Atau mungkin Megyn Kelly. Penikmat testis Prancis. Penikmat testis Prancis. Penikmat testis Prancis. Maksudku, sayang-sayangku, apakah kalian menginginkannya? Apakah kalian menginginkan analogi yang sempurna? Sempurna tentang apa yang bisa dilakukan otak Candace Owens? Ini dia. Ini dia, tepat di depan kalian, ditampilkan oleh Ben Shapiro. Klik horn Graham Agripper di sana. Nah, New York Magazine menulis, kutipan, runtuhnya Daily Wire bisa dilihat sebagai peringatan serius bagi kalangan Republikan tradisional. Ada dua realitas dalam konservatisme. Shapiro di tahun 2026 yang masih memiliki pijakan yang signifikan di kalangan elit Republikan dan sedang dengan cepat ditolak oleh akar rumput masa depan partai. Pertama, itu jelas salah. Berdasarkan data jajak pendapat, posisi yang kami ambil di acara ini mencerminkan mayoritas besar kaum Republikan. Itulah kenyataannya. Tapi saya pikir kita harus membahas semua ini secara langsung. Jadi memang benar, The Daily Wire telah memberhentikan sekitar 13% dari tenaga kerja kami sejak awal tahun. 13%, oke? Itu bukan angka yang gila. Memang banyak orang, jumlah yang cukup disayangkan, tapi bukan 50%. Dan itu benar-benar menyebalkan. Itu benar-benar menyedihkan. Karena semua orang itu hebat. Dan kapanpun, kamu tahu, kita menjalankan bisnis. Kapanpun kamu memberhentikan orang sebagai perusahaan, itu benar-benar menyebalkan. Itu berat. Itu buruk bagi mereka. Itu juga buruk bagi kami. Dan saya pribadi sedang berusaha mencari tempat kerja lain untuk sebanyak mungkin dari mereka. Karena semua orang yang kami lepas pantas mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Mereka orang-orang yang hebat. Tapi, bagi para pengkritik kami, semua ini adalah alasan untuk perayaan besar-besaran. Kamu tahu, bersorak gembira, atau mungkin dalam kasus Nick Fuentes, perayaan kemenangan bersama Catboys dan Pelumas. Dan dengar, kami merasa terhormat atas perhatian itu. Maksudku, mereka benar-benar membesar-besarkan soal Nick Fuentes yang gay itu, kamu tahu, gay. Lihat begini, orang-orang biasanya hanya menulis berita seperti ini tentang institusi besar Amerika kan? Seperti Amazon memecat orang. Itu jadi berita besar, atau Washington Post memecat orang. Dan itu juga jadi berita besar. Dan syukurlah kita adalah institusi besar Amerika. Menurut Podtrac, jangkauan podcast kita mencapai 41 juta orang per bulan. Kita peringkat ke-6 secara global. Kita punya total 11 acara. Paramount, sebagai contoh dari grafik yang sama, berada di peringkat ke-4 secara global. Mereka punya 145 acara. Jadi kalau dihitung per kapita, kita benar-benar unggul. Kita bertanggung jawab atas 2 film dokumenter konservatif paling sukses dalam sejarah, yaitu Am I Racist, karya Matt Walsh, dan What is a Woman?
Baru minggu ini, Wakil Presiden Vance mengutip laporan kami dalam penyelidikan kasus-kasus penipuan dan koresponden Gedung Putih kami, Mary Margaret Olehan, ada di ruang pers mengajukan pertanyaan. Lihat, begini masalahnya. Tidak ada liputan media nasional. Jika seorang produser utama Candace Owens dan manajernya mengundurkan diri, atau jika akun YouTube Megyn Kelly mulai kehilangan puluhan ribu pelanggan setiap bulan, atau jika lalu lintas Tucker Carlson secara tidak proporsional berasal dari Pakistan, kita semua punya basis penggemar masing-masing. Ngomong-ngomong, itu semua benar-benar terjadi, tapi tidak ada yang benar-benar peduli karena ya orang-orang itu memang punya jumlah penonton yang signifikan, tapi mereka tidak punya pengaruh institusional yang nyata. Mereka bukan institusi. Itu tidak berlaku untuk Daily Wire. Aku suka sekali poin ini. Kamu tahu? Aku suka sekali poin ini. Karena yang dia lakukan di sini adalah daripada tertipu oleh semua hal konyol ini di mana orang-orang bilang, aku harus membela diri dan sebagainya. Dia bilang, fakta bahwa kalian membicarakan aku justru menunjukkan kalau kalian yang salah. Maksudku, kalian tidak akan membicarakanku kalau kita tidak sedang di Portland dan kalau kita tidak melakukan hal-hal baik. Jadi ya maksudku, mereka membicarakan Amazon dan mereka membicarakan Daily Wire tanpa memberitahumu bahwa dia sudah memberitahumu itu. Wah, mereka benar-benar sedang berjaya ya. Mari kita lanjutkan menonton, tapi sebelumnya ada sedikit pesan dari sponsor kita. Kamu mungkin sudah melihat berita utama tentang wabah di kapal pesiar. 3 kematian sejauh ini, beberapa kasus terkonfirmasi, dan sekarang para pelancong dari Amerika Serikat sedang dipantau setelah terpapar hantavirus, satu-satunya jenis yang diketahui bisa menular dari orang ke orang. Pandemi telah mengajarkan kita sesuatu yang penting. Ketika virus baru muncul, sistem kesehatan dengan cepat kewalahan. Apotek kehabisan stok, resep obat tertunda atau ditolak, dan klinik penuh sesak. Itulah mengapa saya menyarankan untuk memiliki paket darurat penyakit menular dari perusahaan kesehatan sudah tersedia di rumah sebelum kamu membutuhkannya. Pesan secara online sekarang. Paket ini sudah termasuk obat-obatan yang diresepkan dokter dan bahkan nebulizer untuk gejala pernapasan. Dan semoga kamu tidak pernah membutuhkannya. Jadi daripada panik saat wabah berikutnya terjadi, kamu sudah memiliki obat-obatan penting dan alat bantu pernapasan yang siap digunakan segera. Kunjungi twc.health_meiraka dan gunakan kode MEIRAKA untuk menghemat hingga $3 serta mendapatkan gratis ongkir. Harap diketahui bahwa paket ini hanya tersedia untuk penduduk Amerika Serikat saja. Oh, aku suka sekali. Aku suka sekali. Tetaplah aman teman-teman, tetaplah aman dari segala hal. Tapi kalian tahu, aku sangat suka Japiro. Aku bilang ke kalian, pria ini, dia yang terhebat sepanjang masa. Dia pionirnya. Dia luar biasa. Dia benar-benar fantastis. Oke, kalian siap untuk sedikit lagi? Karena kenapa tidak? Kenapa tidak terhibur sampai akhir Noel? Ayo. Kita cukup besar sampai orang-orang peduli ketika kita melakukan kesalahan. Dan tentu saja seperti bisnis lainnya, kita ada pasang surutnya. Tapi, seperti yang dikatakan Mark Twain, kabar tentang kematian kita sangat dibesar-besarkan. Tapi begini, ada sesuatu lagi yang terjadi di sini. Sesuatu yang sangat jelas sedang terjadi di sini. Media kiri dan kanan woke, seperti Candace, Fuentes, Tucker, dan Megyn, semuanya bersama-sama kelompok kiri baru, mereka sedang berusaha menghancurkan konservatisme tradisional. Itulah inti dari semuanya di sini. Lihat, Daily Wire adalah perusahaan media konservatif tradisional terbesar di ranah digital. Jauh lebih besar, sangat jauh, di atas yang lain. Kami berkali-kali lipat lebih besar dari yang lainnya. Kami memiliki banyak percakapan di platform kami antara berbagai pembawa acara kami tentang topik mulai dari AI hingga Timur Tengah, Katolik, Yudaisme, dan semuanya. Ada banyak perbedaan pendapat yang beragam di Daily Wire. Tapi pada akhirnya, apa yang kami perjuangkan di Daily Wire itu cukup sederhana. Kebenaran, kebajikan, dan kebebasan. Dan itulah yang ingin dihancurkan oleh kiri baru, yang berarti kiri lama dan kanan ala teori tapal kuda. Itulah sebabnya serangan-serangan datang dengan cepat dan deras selama berminggu-minggu sekarang. Mereka ingin menghancurkan konservatisme tradisional. Itu adalah tujuan hidup mereka. Mereka ingin menghancurkannya karena beberapa alasan yang berbeda. Kaum kiri punya alasan sendiri, sedangkan kanan woke punya alasan lain. Saat kita dianggap rentan, orang-orang dari Nick Fuentes sampai Tucker, dari Candace Owens sampai New York Magazine, dari The Washington Post sampai Megyn Kelly, mereka melihat sebuah peluang untuk menggantikan konservatisme tradisional dengan versi populisme yang penuh teori konspirasi, keluhan, dan kegilaan. Atau dalam kasus Megyn, hanya untuk mendapatkan klik dan uang dengan cepat. Ini adalah akal-akalan yang menguntungkan. Ini adalah akal-akalan yang berbahaya bagi Amerika. Jadi, kenapa ini terjadi? Ya jelas, untuk media sayap kiri, kita mengalaminya. Kita paham. Untuk media sayap kiri, kita paham. Mereka selalu senang menjalankan akal-akalan ini karena mereka suka melihat pihak kanan yang gila. Mereka tidak ingin pihak kanan yang dicirikan oleh keyakinan yang wajar. Mereka ingin pihak kanan yang gila. Ngomong-ngomong, perhatikan bagaimana dia menyebut mereka sebagai sayap kiri baru kan? Dia bahkan tidak lagi menyebut mereka sebagai sayap kanan woke. Dia cuma kayak, nah bro, kayak kita sudah lewat dari itu. Mereka pura-pura jadi kanan, tapi sebenarnya mereka cuma mendukung hal-hal kiri. Kiri. Ini cuma versi baru dari kiri. Dan rasanya memang agak aneh, tapi pada dasarnya mereka hanya berusaha menghancurkan kita.
Tapi itu saja teman-teman, santai saja. Jangan khawatir soal itu. Jangan dipikirkan. Itu cuma versi lain dari kiri. Sekarang saatnya untuk mengajak semua orang menata ulang cara pandangnya. Karena pihak kanan masih berpikir. Karena cara termudah untuk membuat Alexandria Ocasio-Cortez menjadi presiden di pemilu 2028 adalah dengan membiarkan wanita gila itu maju melawannya. Sebuah gerakan konservatif yang terfokus pada testis Brigitte Macron atau serangan setan di hutan Maine. Atau mengapa orang Yahudi bertanggung jawab atas gingivitis kronis Anda, bau badannya mengerikan, dan ketidakmampuan Anda untuk mendapatkan teman kencan. Sekarang, untuk kanan woke, Anda tahu, kelompok kiri baru, sekali lagi, itu adalah Fuentes, Tucker, Candace, dan kawan-kawan. Mereka sangat senang dengan semua ini, baik karena alasan bisnis maupun politik. Pertama, ada persaingan. Tapi yang kedua, mereka ingin meruntuhkan konservatisme tradisional. Tujuan utama mereka adalah mengambil alih penonton konservatif tradisional. Menurut semua metrik yang tersedia, jumlah konservatif tradisional dan orang rasional di negara ini jauh lebih banyak daripada orang-orang gila. Tapi tujuan mereka adalah mengosongkan gerakan konservatif lalu menggunakannya sebagai kedok untuk politik menyimpang mereka sendiri. Itulah intinya. Makanya banyak dari mereka sekarang mulai terang-terangan menjadi Demokrat. Persatuan itulah yang terpenting. Persatuan itulah yang terpenting. Inilah sebabnya mengapa Russia Today adalah saluran resmi untuk Kremlin. Media itu dijalankan oleh pemerintah Rusia hari ini meretweet sikap jumawa Nick Fuentes. Fuentes menulis di Twitter, "Saya menang," setelah artikel New York Magazine itu keluar. Dan Fuentes memang menang. Ya, saya tidak tahu. Tinggal di ruang bawah tanahmu dan streaming 8 jam sehari sambil onani melihat Cat Boys. Itu adalah bentuk kemenangan juga. Saya bilang, baiklah. Maksud saya, terserah. Apapun yang kamu suka, bro. Kamu bisa menyebut pertemuan Fuentes dengan Russia Today itu sebagai semacam Molotov-Ribbentrop versi online. Ya, itu juga alasan kenapa Washington Post senang memutip Candace Owens, wanita cerewet di internet, untuk menjelaskan bahwa angka Daily Wire sedang turun. Sekali lagi, aliansi antara kiri dan woke right itu benar-benar nyata dan sedang aktif. Inilah alasan mereka berkumpul untuk meramu narasi. Ini juga alasan mereka mengulang-ulang poin pembicaraan yang sama. Sekarang, Candace mengatakan bahwa angka Daily Wire turun karena orang-orang. Ya, ini memang alasannya. Dan menurut saya, sudah saatnya kita semua memahami hal ini dan berhenti panik soal semua ini kan? Seperti itulah yang sedang terjadi. Mereka ingin menghancurkan pihak kanan. Sekarang, kenapa mereka ingin menghancurkan pihak kanan? Yah, karena pihak kiri itu psikotik. Tapi bagaimana dengan mereka? Yah, karena mereka butuh musuh baru. Mereka butuh kontroversi baru. Mereka perlu menjaga jumlah mereka tetap tinggi. Mereka perlu menjaga clickbait mereka tetap menarik. Mereka perlu memuaskan narsisme mereka. Dan mereka sudah menyadari bahawa pihak kanan menang. Dan semua orang tahu, hal terburuk bagi sebuah revolusi adalah ketika revolusi itu berhasil. Karena setelah itu, apa yang terjadi? Kamu butuh revolusi lain. Jadi ketika orang-orang itu menang dan mereka menyadari, oke, Trump sekarang berkuasa, mereka bilang, kita butuh musuh baru. Siapa yang harus jadi musuh kita? Oke, mari kita cari tahu. Mari kita benar-benar melihat sejarah untuk tahu siapa musuh tertua di dunia. Dan mereka menemukannya, mereka mengejarnya, dan mereka benar-benar fokus pada itu. Dan itu agak memalukan. Apa hal paling kontroversial yang bisa kita lakukan untuk membuat penonton kita marah? Aku tidak tahu. Bicarakan hal yang mereka semua benci, seperti Islam, atau serang sosialisme, pura-pura itu hebat, atau buat semua orang jadi bingung. Jadi semua orang membicarakan mereka. Sebenarnya hanya itu saja. Hal terburuk bagi sebuah revolusi adalah jika revolusi itu berhasil. Itu adalah dasar dari ide Hunger Games dan juga dasar dari apa yang kita lihat di sini. Orang-orang ini tidak suka kenyataan bahwa mereka menjadi tidak relevan karena mereka sudah menang. Jadi sekarang mereka mencoba membuktikan bahwa mereka belum menang dan mereka menciptakan musuh baru. Dan semua orang terdampak oleh hal ini. Tapi syukurlah ada orang-orang seperti Ben Shapiro, seperti Daily Wire, seperti orang-orang yang berkata, kami bisa melihat kalian, orang-orang bodoh dan psikotik di luar sana. Kami paham, ini tidak mempan pada kami. Pokoknya, kaum woke right, kiri baru, para idiot, para pecinta testis, apapun sebutan kalian untuk mereka, para presenter yang kerasukan setan, maniak, dan anoreksia. Sebenarnya aku tidak tahu istilah negatif apa yang ingin kamu gunakan untuk mengelompokkan mereka jadi satu, tapi memang begitulah mereka. Dan Ben Shapiro, Daily Wire, serta semua kaum konservatif yang benar-benar berpikir sendiri dan tetap teguh pada nilai-nilai mereka yang tidak pernah terlibat dalam kontroversi apapun. Mereka tidak pernah terlibat perselingkuhan besar, mereka tidak berbohong. Mereka tidak punya video Dr. Carlson yang membahas tentang mereka. Kamu tahu, mengatakan hal-hal buruk tentang perempuan. Atau pura-pura mendukung trans, atau hal-hal seperti itu. Mereka tidak punya semua itu. Mereka benar-benar bersih, karena mereka memang orang-orang yang bersih. Dan mereka benar-benar memperjuangkan sesuatu yang baik. Dan perjuangan itu masih jauh dari selesai. Jadi, tonton saja sisa klip Ben Shapiro. Ada di X. Tersedia juga di YouTube. Dia luar biasa. Ayo, tingkatkan jumlah penontonnya. Kenapa tidak? Mereka memang pantas mendapatkannya lebih dari apapun.
Dan seperti biasa, terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.